Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Maustara Harapan Indah, Harapan Elok, Sakara City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parongin, Layamba. Puji Tuhan, haleluya, Allah kita Allah yang ajaib dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terbukti sepanjang malam dalam istirahat kita disertai dan dijaga dipeliharanya, hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik buat kita, haleluya. Puji Tuhan, sebagaimana biasanya kita membaca Alkitab sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, maka oleh karena itu pagi hari ini juga kita akan baca Alkitab sebagai dasar tuntunan langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan indah di hari ini. Bapa, sebelum kami mulai aktivitas dan kegiatan kami akan terlebih dahulu membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca bahkan kami dengarkan Bapa boleh senantiasa menjadi kekuatan, pedoman dalam kami jalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, haleluya. Baiklah, saat kita akan baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 dengan judul perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Firman Tuhan berkata demikian, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang meneguhkan kita
pada pagi hari ini supaya kita melangkah berjalan seturut dengan firman itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu buat setiap kehidupan kami umat-Mu, supaya dengan firman-Mu kami itu dituntunnya, kami dibawanya kepada keberhasilan, kepada ketenangan, kenyamanan, karena kami tahu firman Allah itulah yang menjadi penopang kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkatilah jemaat-Mu semua dimanapun berada, dalam bertani, berusaha, bekerja di ladang, bekerja di kantor, bekerja di dagang Tuhan, mungkin bekerja sebagai guru, polisi, tentara, dan mungkin sebagai mahasiswa, siswa. Tuhan tolong berkati mereka semua, topang mereka, buat mereka jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Topangan Roh Kudus mengalir buat mereka sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, segala kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja, penolong kekasih jiwa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Kudus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Doa saya kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan limpahnya. Haleluya, amin.